Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandania Sari, NPM 10119013, Prodi Manajemen. Saya mahasiswi STI STMB Penarikan atau Rekrumen Sumber Daya Manusia. Penarikan atau rekrumen sumber daya manusia adalah proses memperoleh calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan kualitas untuk jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Kedua, maksud dari penarikan. Kegiatan penarikan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga kerja yang diperlukan. Adapun maksud dan pentingnya penarikan ini antara lain: A. Menentukan kebutuhan penarikan tenaga kerja. B. Meningkatkan jumlah pelamar kerja secara efisien. C. Membantu meningkatkan rating proses seleksi dengan mengurangi jumlah pelamar kerja yang underqualified atau overqualified. D. Mengurangi kemungkinan berhenti atau mutasi setelah diangkat. Yang ketiga, alasan dilakukannya penarikan sumber daya manusia. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi untuk melakukan penarikan sumber daya manusia, yaitu: A. Berdirinya organisasi baru. B. Adanya perluasan kegiatan organisasi. C. Terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. D. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. E. Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak. Yang keempat, sumber penarikan sumber daya manusia atau rekrumen. Ada beberapa lembaga. Yang pertama, lembaga pendidikan. Banyak perusahaan dalam melakukan rekrumen calon karyawan menggunakan institusi pendidikan agar mendapatkan calon karyawan yang mereka inginkan. Yang kedua, iklan. Diumumkan tentang kebutuhan calon karyawan sesuai dengan spesialisasi yang diperlukan, baik melalui media cetak maupun elektronik, dan bahkan lewat internet agen pemerintah. Rekrumen karyawan melalui agen pemerintah yaitu biasanya Depnaker menyalurkan karyawan ke pihak yang membutuhkan atau penyaluran TKI. Yang kelima, pengaruh eksternal terhadap penarikan. Faktor-faktor eksternal atau lingkungan dalam menarik atau merekrut sumber daya manusia antara lain: yang pertama, tingkat pengangguran. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka para pencari tenaga kerja dapat bertindak secara lebih selektif karena banyaknya pencari pekerjaan. Yang kedua, kedudukan organisasi pencari tenaga kerja organisasi lain yang bergerak di bidang kegiatan yang sama atau menghasilkan barang dan jasa sejenis. Yang ketiga, langka tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu. Di pasaran kerja, tersedia tidaknya orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu bukanlah hal yang konstan. Artinya, bisa saja terjadi bahkan pada suatu ketika terjadi kelangkaan orang yang memiliki keahlian atau keterampilan. Yang keenam, teknik-teknik penarikan sumber daya manusia, yaitu: yang pertama, A. Tes psikologi. Tes untuk mengukur atau menguji kepribadian, temperamen, bakat, minat,
kecerdasan, dan keinginan berprestasi. Yang kedua, tes pengetahuan. Tes yang menguji pengetahuan yang dimiliki para pelamar sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, tes pengetahuan umum, bahasa Inggris, dan tes potensi akademik. Yang ketiga, tes kinerja. Tes mengukur kemampuan pelamar untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dipegang. Misal, tes komputer bagi peranata komputer, tes menyetir bagi sopir. Yang keempat, tes wawancara. Tes percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan seorang pelamar. Yang kelima, pemeriksaan referensi, yaitu untuk mengetahui apakah pelamar yang bersangkutan direkomendasikan oleh orang lain atau ada yang membawa untuk dijadikan jaminan sepanjang sudah lulus dari seleksi sebelumnya. Keenam, atasan langsung. Atasan langsung bertanggung jawab atas karyawan yang akan diterima sehingga diberi kewenangan dalam memberikan pertimbangan terutama dalam hal kecakapan teknis, potensi dan kerjasama. Dan yang terakhir, keputusan penerimaan. Penetapan lulus tidaknya pelamar yang telah mengikuti seleksi untuk diberitahu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.